Kami tahu hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat dan perkasa itu Tuhan. Tidak ada apapun dan siapapun yang dapat merenggut kami dari tangan-Mu Tuhan. Kami ada di dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ada di dalam tangan Bapa, dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut kami dari tangan Bapa. Terima kasih Tuhan buat semua yang telah Engkau berikan dalam hidup kami, khususnya buat hayat ilahi, hayat yang kekal itu Tuhan. Engkau telah berikan ke dalam hidup kami Tuhan, yang di dalamnya kami hidup Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah hayat kami, Engkaulah sumber hayat kami, Engkaulah terang hayat kami, Engkaulah kekudusan kami, Engkaulah kebenaran kami Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Tuhan, kami hidup oleh Engkau saja, kami hidup dari Engkau saja Tuhan. Kami hanya menikmati Engkau sebagai makanan kami Tuhan, dan kami akan hidup daripada-Mu. Kami akan hidup oleh Engkau Tuhan. Kami tidak hidup dari diri kami sendiri Tuhan. Kami tidak hidup berdasarkan insan lahiriah kami Tuhan. Kami hidup berdasarkan hayat ilahi di dalam kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, belas kasihani kami Tuhan, terangi kami Tuhan. Oh Tuhan, uji kami Tuhan, hakimi kami Tuhan, terangi kami Tuhan. Kalau ada hal-hal Tuhan yang masih tidak berkenan di hati-Mu Tuhan, tolong luruskan kami, bersihkan kami, murnikan kami Tuhan. Engkau sudah yang akan bekerja di dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga kami betul-betul hidup di dalam hayat ilahi-Mu. Kami memerintah di dalam hayat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan, kami ingin bersekutu di dalam firman Tuhan. Kami tahu firman-Mu adalah roh dan hayat bagi kami Tuhan. Itu sebabnya ketika kami mempersekutukan firman Tuhan, oh Tuhan, roh dan hayat akan memenuhi hidup kami ya Tuhan. Kiranya roh-Mu melayang-layang di atas kami, mencurahkan roh hikmat dan pewahyuan-Mu Tuhan, sehingga kami menangkap isi hati Tuhan, menangkap apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Dan Tuhan, biarlah firman-Mu bukan sekedar menjadi pengetahuan bagi kami, tapi menjadi hayat di dalam hidup kami, sehingga kami berlaku seperti apa yang Engkau firmankan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan yang objektif bagi kami, tapi menjadi pengalaman yang subjektif di dalam batin kami ya Tuhan. Oh Tuhan, upahkan firman-Mu menjadi roh dan hayat di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami mengalami firman Tuhan secara pribadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang ajaib dan mulia itu. Dan semua kita yang siap bersekutu di dalam firman, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara-saudara, kita sudah menyelesaikan Matius pasal 5 pada minggu yang lalu, dan hari ini kita masuk pada pasal yang ke-6 saudara-saudara. Pasal ke-6 ini kita akan bagi dalam 2 bagian. Hari Minggu ini kita membahas 1 bagian, dan minggu depan kita akan membahas 1 bagian. Jadi 2 minggu ini kita akan selesaikan pasal yang ke-6 saudara-saudara. Kalau saudara memperhatikan pasal yang ke-6 di situ, itu bicara tentang bagaimana cara umat kerajaan melakukan kewajiban agamanya. Ya, bagaimana cara umat kerajaan melakukan kewajiban agamanya. Nah, kewajiban agama diwakili oleh 3 hal. Tuhan Yesus membahasnya pada waktu itu. Pertama dalam hal memberikan sedekah, yang kedua dalam hal berdoa, dan yang ketiga dalam hal berpuasa. Nah, kalau saudara memperhatikan kehidupan orang-orang yang beragama, ketiga hal ini adalah seperti inti dari kewajiban agama. Ya, semua agama rata-rata berkisar kepada 3 hal ini. Pertama, dalam memberi persembahan atau memberi sedekah. Yang kedua, dalam hal berdoa. Semua agama berdoa, mengajarkan sembahyang. Semua agama mengajarkan memberi sedekah, saudara-saudara. Dan yang ketiga, berpuasa. Semua agama juga mengajarkan berpuasa. Dan ketiga hal ini seperti menjadi pusat dari kewajiban agama, dari kehidupan agama seseorang. Itu sebabnya saudara-saudara,
ini juga dalam konteks di mana Tuhan Yesus membandingkan cara hidup beragama orang Farisi dan ahli Taurat atau orang beragama dengan cara hidup umat kerajaan dalam menjalankan kehidupan agamanya. Ini berbeda total, saudara-saudara. Itu sebabnya kita perlu memahami apa yang Tuhan maksudkan dengan bagaimana kita menjalankan cara hidup beragama kita, supaya cara hidup beragama kita bisa kita tuntaskan secara tepat sesuai dengan maksud Tuhan. Amin, saudara-saudara. Lalu di dalam pasal 6 ini juga ada terselip pengajaran Tuhan Yesus tentang doa Bapa kami, saudara-saudara. Ya, nah doa Bapa kami secara khusus kita akan persekutukan minggu depan. Jadi hari ini secara khusus kita akan mempersekutukan bagaimana cara umat kerajaan melakukan kewajiban agamanya, saudara-saudara. Saya membagi cara umat kerajaan melakukan kewajiban agamanya ini dalam dua hal, saudara-saudara, karena itulah yang Tuhan Yesus maksudkan. Pertama, kita sebagai umat kerajaan harus menjalankan kewajiban agama kita, harus menjalankan kehidupan agama kita secara tersembunyi. Lalu yang kedua, kita harus menjalankan kehidupan agama kita atau menjalankan kewajiban agama kita jangan seperti orang munafik. Dua hal ini dikatakan oleh Tuhan Yesus dan di dalam ketiga contoh semuanya ada. Ayo kita persekutukan. Yang pertama dulu, seorang umat kerajaan harus melaksanakan hidup agamanya secara tersembunyi. Apa saudara? Secara tersembunyi. Semua katakan secara. Saya mau bacakan ayat 4, ayat 6, dan ayat 17 mewakili masing-masing item tadi. Ayat 4, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini dalam hal memberi sedekah. Yang ayat yang ke-6 dalam hal berdoa. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi Bapa ada di tempat tersembunyi, lalu kita berdoa secara tersembunyi, masuk di tempat yang tersembunyi, maka Bapa yang ada di tempat tersembunyi ketika melihat yang tersembunyi akan membalas kepada kita, akan memberikan upah kepada kita, bahkan secara tersembunyi. Ayat 17 sekarang. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Halo semua orang yang sedang berpuasa. Minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi ketika kita menjalankan kewajiban agama kita, menjalankan hidup agama kita, kita harus melakukannya secara tersembunyi. Nah, terus terang saudara, ini sangat bertentangan dengan konsep agama. Karena selama ini di dalam agama ketika seseorang menjalankan hidup keagamaannya, mereka maunya tidak tersembunyi, bahkan mereka maunya diketahui orang. Pamer bahkan saudara-saudara. Ya. Nah, dalam ketiga hal ini, memberi sedekah, Tuhan bilang, hendaklah engkau memberi sedekah secara tersembunyi. Bahkan Tuhan memberikan perumpamaan yang cukup ekstrim. Dia bilang, kalau tangan kananmu memberi persembahan, tangan kiri nggak usah tahu. Ini ekstrim contohnya saudara. Bagaimana mungkin tangan kanan kita memberi persembahan, tangan kiri kita tidak tahu. Ini contoh ekstrim yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Maksudnya adalah ketika kita memberikan sedekah, ketika kita memberikan persembahan, sebisanya tidak ada yang tahu. Bahkan kalau bisa kita sendiri nggak usah tahu. Maksudnya apa? Setelah kita memberikan persembahan, lupakan. Setelah memberikan sedekah, lupakan. Nggak usah diingat-ingat, nggak usah diungkit-ungkit. Nggak usah gembar-gembor, nggak usah dipamerkan kemana-mana. Tutup mulut, tutup buku. Selesai. Halo? Jadi ketika kita memberi persembahan, lakukanlah secara tersembunyi. Oke? Ya. Lalu ketika kita berdoa,
Tuhan juga bilang, masuk ke kamarmu secara tersembunyi, berdoa di tempat tersembunyi kepada Bapa yang tersembunyi, maka Bapa yang tersembunyi akan melihat doamu yang tersembunyi dan akan membalasnya kepadamu. Jadi kita harus berdoa secara tersembunyi. Puasa juga sama. Kalau puasa jangan kelihatan orang. Cuci muka, nyisir, pakai pomade lah. Ya, supaya kelihatan seger gitu. Jangan kalau puasa sengaja lu mukanya dilecek-lecekin gitu loh, saudara. Dikusut-kusutin, dilemes-lemesin. Supaya apa? Supaya orang tanya, kenapa lu kelihatannya lemes? Iya nih lagi puasa, udah 40 hari nggak makan gitu, saudara. Jangan gitu kata Tuhan. Puasa itu kepada Bapa yang tersembunyi, di tempat yang tersembunyi. Bapa itu senang melihat yang tersembunyi. Artinya Bapa nggak suka kalau kita pamer, kalau menjalankan kehidupan agama kita. Nah ini berbeda dengan kehidupan agama, bahkan kalau saya boleh bilang, berlawanan dengan kehidupan gereja. Bagaimana gereja memberi persembahan? Diumumkan di warta jemaat. A, 50 juta. Mantap nih si A nih. B, 10 juta. Lumayan lah. C, berapa? Itu kalau namanya salah nulis bisa marah tuh saudara. Atau namanya nggak dimasukin, wah bisa komplain itu saudara. Jadi semua orang tahu berapa kita memberi persembahan. Makanya sejak tahun berapa itu, kita kalau angkat persembahan, tersembunyi saudara. Ayo, beri dana Natal. Tulis angkanya, nggak usah tulis namanya. Karena yang kita perlu angkanya, namanya nggak perlu saudara. Kita nggak perlu tahu siapa yang memberi, gitu. Ya, banyak orang bertanya, nanti kalau dia ngomong tapi nggak memberi sesuai dengan tulisannya gimana? Ya itu walahu alam lah saudara. Ya, udah kan kita sudah berdoa, udah percaya aja gitu kan. Soal nanti dia, tapi kenyataan membuktikan berkali-kali kita angkat dana Natal, herannya selalu lebih dari apa yang dijanjikan tuh. Tuh tanya panitia Natal tuh, bertahun-tahun selalu lebih dari apa yang dijanjikan, nggak pernah kurang, betul kan ya? Nah, nggak pernah kurang malah lebih. Berarti it works. Ini bekerja saudara-saudara. Jadi kita berlatih untuk kalau memberi persembahan, diam-diam aja saudara. Latih diri saudara, ya, ikuti suara roh. Sekali waktu mungkin suruh digerakkan untuk memberi kepada seseorang di antara jemaat di tempat ini. Masukkan ke dalam amplop. Amplopnya nggak usah tulis nama, yang penting ada isinya. Karena yang orang butuhkan isinya, bukan namanya saudara. Masukkan ke dalam peti persembahan, tapi tujuannya dikasih tahu untuk siapa gitu saudara. Masukkan ke dalam peti persembahan, nanti petugas persembahan itu ketika melihat untuk siapa, nah akan diberikan kepada orang itu akan menerima dan tanpa tahu siapa yang memberikan. Dan kalau dia tidak tahu siapa yang memberikan, dia akan berkata, Tuhanlah yang memberikannya. Amin, saudara-saudara ya. Dia akan berkata, wah puji Tuhan. Dan apalagi kebetulan dia memang sedang butuh-butuhnya. Wah itu akan sangat luar biasa, saudara. Dia akan bersyukur kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Amin, saudara. Karena dia cuma berpikir ini benar-benar dari Tuhan. Karena kita nggak tahu siapa yang memberi, nggak tahu. Betul-betul dari Tuhan nih. Wah dia akan benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Tuhan engkau tahu kebutuhanku katanya saudara. Yang lain nggak tahu kebutuhannya tapi Tuhan gerakan karena Tuhan tahu kebutuhannya. Amin saudara-saudara. Saudara boleh membiasakan seperti itu. Kalau saudara punya lebih, doalah Tuhan aku mau salurkan kemana uangku ini yang lebih itu. Kalau belum lebih gimana? Ya nanti kalau sudah lebih. Lalu kalau berdoa juga kita harus tersembunyi saudara. Ya, kalau berdoa
Jangan pamer supaya dilihat orang. Kalau orang beragama terbalik, kalau dia berdoa maunya semua orang tahu kalau dia berdoa. Ya, orang Farisi, ahli Taurat, kalau berdoa itu di persimpangan jalan, saudara. Pokoknya yang kelihatan orang lah kalau berdoa. Oh, mereka angkat tangan, mereka berseru, suaranya keras, supaya dilihat orang. Nah, Tuhan nggak suka melihat orang doa pamer seperti itu. Tuhan lebih suka melihat orang doa itu secara tersembunyi. Jadi saudara kalau doa, jangan pamer supaya dilihat orang. Tuhan juga bilang, jangan gembar-gembor supaya dipuji orang. Ayat yang kedua berkata, jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan langkah mencanangkan hal itu. Mencanangkan maksudnya jangan menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik supaya dipuji orang. Jadi kalau sudah melakukan kewajiban agama, ingat baik-baik, jangan supaya dilihat orang, jangan supaya dipuji orang. Dua itu ingat baik-baik. Karena kalau sudah dilihat orang dan dipuji orang, artinya sudah menerima upah. Dan Bapak merasa tidak berkewajiban untuk memberi upah lagi kepada saudara karena saudara sudah menerima upahnya. Jadi ingat, kalau sudah melakukan kewajiban agama saudara, hidup keagamaan saudara, jangan pamer supaya dilihat orang, jangan gembar-gembor supaya dipuji orang. Pokoknya nggak boleh dilihat orang, nggak boleh dipuji orang sebisanya. Ya, saudara-saudara. Nah, kalau saudara perhatikan, yang lalu kita belajar tentang amarah dan hawa nafsu. Jangan membunuh, jangan berzina. Pusatnya atau motivasinya adalah amarah dan hawa nafsu, saudara-saudara ya. Dan kita harus ingat, firman selalu menyingkapkan siapa diri kita yang sebenarnya. Ketika kita bicara tentang amarah dan hawa nafsu, firman sebetulnya sedang menyingkapkan temperamen alamiah kita, selera alamiah kita, ya, karakter alamiah kita yang buruk disingkapkan supaya apa? Supaya kita tidak lagi hidup berdasarkan temperamen alamiah kita, tapi berdasarkan hayat ilahi. Nah, firman hari ini tentang berdoa, memberi sedekah, melakukan kewajiban agama secara tersembunyi, ini menyingkapkan apa? Ini menyingkapkan ego dan daging. Ini menyingkapkan ego dan daging, saudara-saudara. Ya. Kenapa? Karena daging kita paling suka pamer. Daging kita paling suka dipuji. Daging kita paling suka memperlihatkan segala sesuatu yang baik yang sudah kita lakukan supaya dipuji orang. Itu daging, itu ego kita. Ya saudara-saudara. Itu sebabnya hasil dari kita melakukan kewajiban agama atau perbuatan benar kita secara tersembunyi adalah ego kita, daging kita terbunuh. Tujuan Tuhan mengatakan, kalau kamu melakukan kewajiban agamu, lakukan secara tersembunyi. Tujuannya apa? Supaya ego kita terbunuh. Supaya daging kita terbunuh. Orang yang egonya kuat, tidak suka melakukan kebenaran secara tersembunyi. Mungkin doanya sudah tersembunyi, sudah di dalam kamar, nggak ada yang tahu, tapi setelah itu dia cerita kemana-mana. Dia cerita dia berdoa berapa lama sehari, dia cerita apa yang terjadi di dalam doanya, dia cerita bagaimana cara dia berdoa, dia cerita dia ketemu Tuhan, dia cerita, semua dia ceritain. Sehingga tidak ada lagi yang tersembunyi, karena semua diceritakan. Menurut saudara, kalau orang cerita berapa lama dia berdoa, bagaimana dia bertemu dengan Tuhan, bagaimana dia dijamah Tuhan, tujuannya apa? Supaya dipuji, supaya dikagumi. Dulu saya suka cerita seperti itu karena saya pikir saya ini pemimpin, saya harus memotivasi jemaat. Jadi tujuan saya memotivasi jemaat.
Tapi ketika Tuhan terangi semuanya, saya bertobat, saudara-saudara. Makanya hari ini saya nggak pernah cerita lagi berapa banyak saya berdoa, bagaimana saya ketemu Tuhan, bagaimana saya menikmati Tuhan dan sebagainya. Bagaimana Tuhan memberikan pewahyuan ini dan itu dan sebagainya, saudara-saudara. Hanya sedikit yang saya ceritakan dari apa hasil doa saya dengan Tuhan dan sebagainya, saudara-saudara. Nah, kita harus belajar untuk melakukan semua kewajiban agama secara tersembunyi. Mengapa harus seperti itu? Karena yang paling merusak pertumbuhan hayat dalam hidup kita adalah ego. Amarah dan hawa nafsu memang buruk. Tapi ketika kita bicara tentang bertumbuh secara rohani, bertumbuh dalam hayat ilahi, yang paling merusak, yang paling menghambat pertumbuhan hayat adalah ego. Apa ciri orang bertumbuh secara rohani? Keilahian semakin bertambah di dalam dirinya, betul? Kalau keilahian semakin bertambah di dalam dirinya, artinya keakuan semakin berkurang. Betul nggak, saudara? Kristus semakin bertambah, akunya semakin berkurang. Betul? Itu sebabnya kalau orang-orang bertumbuh di dalam hayat ilahi, bertumbuh secara rohani, maka akunya semakin menipis, Kristusnya yang semakin bertambah. Jangan percaya pada orang-orang yang selalu ngomong tentang aku. Aku, diriku, kebaikanku, kebenaranku, kehebatanku. Ya, saudara. Kenapa orang suka cerita tentang kebenarannya, kebaikannya, apalagi hubungannya dengan Tuhan, betapa intimnya dia dengan Tuhan, saudara-saudara. Kenapa? Supaya dikagumi, dipuji orang, saudara-saudara. Ketika kita banyak bicara tentang aku, semua memang cerita tentang Tuhan, tapi sebetulnya intinya aku. Tuhan cuma kemasan, tapi isinya aku. Nah, ketika kita banyak bicara tentang aku, artinya kita sedang menarik orang kepadaku, bukan kepada Tuhan. Itu sebabnya orang yang banyak, hamba Tuhan yang banyak bicara aku, akan dikagumi oleh manusia. Semakin dia cerita kehebatannya bersama Tuhan, semakin dia dikagumi oleh manusia. Dari mana saya tahu? Dulu saya melakukan itu. Sekalian pengakuan dosa, oke? Dulu saya melakukan itu, saya cerita semua yang dahsyat-dahsyat bersama dengan Tuhan. Pokoknya kalau ada yang dahsyat, saya cerita kemana-mana. Kalau nggak dahsyat, ya jangan diceritain. Kan gitu, saudara. Kalau saya bernubuat terjadi, saya gembar-gembor kemana-mana. Kalau saya bernubuat nggak terjadi, ya kita pura-pura nggak tahu aja, saudara. Tapi itu pergumulan di dalam diri saya, saudara-saudara. Dengan semakin saya banyak cerita, mujizat yang saya alami, mujizat yang saya lakukan, kemana-mana, semakin saya dipuji orang, semakin saya dikagumi orang. Tapi ketika Tuhan terangi semua, Tuhan runtuhkan semua, saya bertobat, saya berubah, dan sekarang hidup saya sepi dari pujian dan kekaguman manusia. Tapi saya sejahtera dengan hal itu. Saya memuji Tuhan untuk hal itu. Saya merasa pertumbuhan rohani saya lebih sejati hari-hari ini, saudara-saudara. Saya bersyukur Tuhan bawa saya ke tempat ini. Memang kalau mau dibandingkan lebih enak dulu atau sekarang, mungkin kalau enak-enak dulu. Wah, saudara. Semua orang mengagumi saya, semua orang memuja saya, semua orang memuji saya, saudara-saudara. Semua orang menghormati saya. Sekarang sepi semuanya, tapi saya menikmati Tuhan. Tapi saya merasa itu indah, saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan kehidupan Tuhan Yesus, saat-saat dia mau diangkat sebagai raja, dia selalu mengasingkan diri. Dia selalu menarik diri. Saat-saat semua orang mau mengangkat dia, mau menerima, mau mengagumi dia, mau mengangkat dia sebagai raja dan sebagainya, dia selalu mengasingkan diri. Begitulah seharusnya cara kehidupan orang Kristen. Ketika orang mulai mengagumi kita, asingkan diri. Ketika orang mulai memuji kita, memuja kita, asingkan diri. Jangan nambah-nambahin, saudara. Ya, saudara. Kita harus belajar hidup sepi dari pujian, sepi dari kekaguman manusia, sehingga hanya antara kita dengan Tuhan.
Amin, saudara-saudara. Ketika kita berdoa, biarkan kita sepi dari pujian. Biarkan orang lain nggak tahu kalau kita berdoa. Yang penting Tuhan tahu kita berdoa. Biarkan hanya Bapa yang melihat kita berdoa. Biarkan hanya Bapa yang dipuaskan dengan doa-doa kita. Bukan orang lain, saudara-saudara. Dan kita akan menerima upah dari Bapa di tempat yang tersembunyi. Karena Bapa senang melihat hal yang tersembunyi. Dan kalau kita melakukan semuanya itu secara tersembunyi, tanpa kita sadari, ego kita terbunuh, saudara-saudara. Ego kita terbunuh, ego kita akan mati. Kita nggak suka lagi cari pujian manusia, ya saudara-saudara. Saya malah agak takut sekarang menerima kekaguman dan pujian manusia, karena takut mencuri kemuliaan Tuhan lagi, saudara-saudara. Dan itu sebabnya, ayo kita semua belajar untuk melakukan semua kewajiban agama kita secara tersembunyi. Kita perlu pengalaman yang tersembunyi bersama dengan Tuhan. Apa yang kita alami bersama Tuhan, nggak usah kasih tahu orang, kita akan bertumbuh secara sehat di dalam hayat. Ya, saudara. Jadi kita akan bertumbuh secara sehat di dalam hayat jika kita tersembunyi. Tapi ketika kita terus memberitahu orang banyak, kita terus memberitahu orang-orang berapa banyak kita berdoa, apa yang kita alami bersama dengan Tuhan, kita sulit bertumbuh dalam hayat secara sehat. Kita pikir kita bertumbuh, padahal tidak sebetulnya, saudara-saudara. Ya, kita tidak sedang bertumbuh di dalam hayat. Karena ciri orang yang bertumbuh dalam hayat adalah keilahian semakin bertambah, keakuan semakin berkurang. Jadi kalau saudara ketemu orang yang ngomongnya selalu ujung-ujungnya aku, supaya aku dipuji, supaya aku dimuliakan, itu orang tidak bertumbuh dalam hayat. Masih terlalu banyak akunya. Kan kalau saudara dengar orang bicara, saudara kan akan bisa berasa kan, ini orang banyak Kristusnya atau akunya. Kira-kira saudara berasa atau enggak? Saudara tahu atau enggak? Berasa kan? Tahu kan? Kadang-kadang orang yang ngomongnya yang nggak tahu, tapi kita yang dengarnya tahu. Ini orang penuh dengan Kristus atau penuh dengan aku. Kita berasa, kita tahu, ya. Kalau pikiran saudara cukup terbuka, hati saudara cukup terbuka, roh saudara cukup terbuka, saudara akan bisa mendeteksi di dalam roh, ini orang penuh dengan Kristus atau penuh dengan aku. Dari cara dia bicara, dari apa yang dia bicarakan, kita tahu ini orang masih penuh dengan aku. Karena semua omongannya ujung-ujungnya aku. Ujung-ujungnya supaya aku dipuji, supaya aku dimuliakan. Dan sering kali dia sendiri yang ngomong, dia nggak ngerti kalau dia seperti itu. Ya, itu bahayanya seperti itu. Makanya kita bilang, hati itu penipu paling ulung. Ya, karena kita nggak tahu kita ditipu oleh hati kita sendiri. Hayat alamiah kita itu berbeda dengan hayat ilahi, saudara. Hayat alamiah kita suka pamer. Tapi hayat ilahi itu tersembunyi. Bersifat rahasia dan tersembunyi. Hayat ilahi. Kehidupan ilahi itu sifatnya tersembunyi. Rahasia dan tersembunyi. Tapi alamiah kita sangat suka pamer. Kita ini orang yang suka pamer. Lihat orang-orang beragama di luar sana, kalau mereka nyumbang sesuatu, panggil wartawan, saudara. Supaya ketahuan kalau mereka nyumbang. Nah, kita orang Kristen, umat kerajaan seharusnya tidak seperti itu. Kita harus menyangkali ego kita harus menyangkali hayat alamiah kita yang suka pamer ini, dan berjalan di dalam hayat ilahi yang rahasia dan tersembunyi. Amin. Contoh misalnya secara spesifik, kalau kita mengasihi orang dengan kasih alamiah kita, maka kita akan cenderung suka pamer. Tapi kalau kita mengasihi orang dengan kasih ilahi, kita cenderung akan mengasihinya secara tersembunyi. Ya, kita berkorban, kita lakukan apa saja secara tersembunyi, kita nggak gembar-gembor, kita nggak suka pamer, karena kita mengasihi. Tujuannya bukan untuk dipuji, tapi benar-benar untuk mengasihi. Itu kasih ilahi. Kita mengasihi orang, kita menolong orang, tujuannya supaya bukan dia balas budi kepada kita, tapi tujuannya benar-benar menolong orang karena kita mengasihi dia. Amin, saudara. Paham sampai di sini, saudara-saudara?
Ya. Jadi ini adalah tujuannya untuk membunuh ego kita, membunuh daging kita, supaya kita egonya mati. Coba saudara praktekkan, lakukan semuanya secara tersembunyi. Saudara lakukan kebenaran, nggak ada yang tahu. Saudara doa, nggak ada yang tahu. Tapi saudara berdoa, bukan nggak ada yang tahu, jadi nggak berdoa maksudnya. Saudara berdoa, tapi nggak ada yang tahu gitu. Makin banyak doa, makin nggak ada yang tahu, makin banyak upahnya. Ya, amin. Mau lakukan itu saudara? Memberi sedekah, nggak ada yang tahu. Berdoa, nggak ada yang tahu. Puasa, nggak ada yang tahu. Haleluya. Puasa mukanya seger. Udah 100 hari puasa juga masih diseger-segerin mukanya saudara. Supaya nggak ada yang tahu gitu ya saudara. Kalau semua kita lakukan secara tersembunyi, sadar atau tidak sadar, daging kita mati, ego kita mati. Karena ego kita maunya pamer, saudara-saudara. Ya, ayo kita lakukan semuanya secara tersembunyi, supaya hidup keagamaan kita berbeda dengan orang ahli Taurat dan orang Farisi. Amin. Yang kedua, jangan seperti orang munafik. Ini juga ada di dalam ketiga contoh yang Tuhan berikan, perkataan jangan seperti orang munafik. Coba baca ayat yang kedua A. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik. Ayat 5a, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ayat 16a, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Jadi kalau memberi sedekah, kalau berdoa, kalau berpuasa, jangan seperti orang munafik. Maksudnya apa? Jangan seperti orang munafik itu. Munafik itu, ya saudara-saudara, berasal dari kata Yunani yang sebetulnya artinya adalah aktor atau pemeran panggung. Orang yang memerankan sesuatu demi pertunjukan. Artinya dia jadi pemeran itu pura-pura. Bukan dia yang sebenarnya. Dia menangis pura-pura, dia tertawa pura-pura, dia ngapain pun pura-pura. Itu cuma peranan di panggung, saudara-saudara. Nah inilah asal kata munafik. Munafik itu seorang aktor. Seorang aktor selalu melakukan segala sesuatu untuk dipertunjukkan, untuk sebuah pertunjukan, saudara-saudara. Nah kalau kita melakukan segala sesuatu untuk sebuah pertunjukan, inilah aktor, inilah munafik. Jangan lakukan sesuatu untuk mempertunjukkan kepada orang-orang bahwa kita baik, bahwa kita benar. Ya saudara, biarlah tidak keluar dari mulut kita sendiri bahwa kita baik, bahwa kita benar. Kita nggak usah ngapa-ngapain, kalau kita baik orang akan tahu kita baik. Kita nggak usah ngapa-ngapain, kalau kita benar orang akan tahu kita benar, saudara-saudara. Ya, auranya terasa, kira-kira seperti itu. Nah, orang munafik adalah orang yang memiliki manifestasi lahiriah, namun tanpa realitas batinia. Karena semua dia lakukan cuma untuk dipertunjukkan, dipertontonkan, jadi cuma pameran lahiriah. Tapi sebetulnya realitas batinianya tidak ada dia, saudara-saudara. Semua untuk pertunjukan, semua demi pertunjukan. Ya, semua yang mereka miliki cuma sesuatu pameran lahiriah, tidak ada realitas batinia. Orang Farisi berdoa, oh Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu Tuhan. Aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku puasa 2 kali seminggu. Aku memberi persepuluhanku. Apalagi? Aku begini dan begitu. Aku mengucap syukur Tuhan. Semua ini pertunjukan. Semua ini pameran. Tapi realitas batinianya tidak. Tidak ada ucapan syukur yang mengalir dari hidup mereka. Tapi si pemungut cukai di sisi yang lain, dia pukul-pukul dadanya dan dia berkata, oh Tuhan ampuni aku orang berdosa. Ini bukan pertunjukan. Ini keluar dari batinnya, teriakan dari batinnya, ungkapan apa yang dia rasakan dari batinnya, dan inilah doa yang sejati, saudara-saudara.
Dia tidak doa teriak-teriak supaya didengar orang. Dia berdoa kepada Tuhan saja dan mohon ampun dosa karena dia merasa dia orang yang paling berdosa. Itulah doa yang sejati. Nah, jangan berdoa seperti orang munafik. Jangan memberi sedekah seperti orang munafik. Kalau saudara memberi sedekah cuma untuk pertunjukan, itulah orang munafik. Kalau saudara memberi sedekah lalu gembar-gembor kemana-mana, itulah orang munafik. Karena untuk pertunjukan, karena untuk dipamerkan. Tapi kalau saudara memberi sedekah, tidak ada orang yang tahu, itulah umat kerajaan. Itulah umat kerajaan. Saudara memberi sedekah, tidak ada tujuan untuk pamer, tidak ada tujuan untuk dipuji orang. Saudara memberi sedekah benar-benar dorongan Roh Kudus, saudara memberi sedekah kepada orang, saudara-saudara. Ya. Ini juga sangat berlawanan dengan sifat Allah dan dengan hayatnya yang tersembunyi. Ya, saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan Allah kita, Allah itu memiliki begitu banyak di dalam Dia. Namun kalau kita perhatikan hanya sedikit yang dimanifestasikan secara kelihatan. Allah lebih banyak bekerja secara tersembunyi. Saudara berpikir ketika Tuhan bikin mujizat menyembuhkan sakit saudara yang kronis, yang tidak tersembuhkan, lalu Allah sembuhkan, lalu saudara bilang Allah bekerja. Begitu kan? Saudara tidak sadar setiap hari Allah bekerja dalam diri saudara. Setiap hari Allah menopang saudara. Siapa yang menopang kehidupan saudara setiap hari sehingga hari ini saudara masih berada di sini? Saudara naik motor di jalanan, saudara naik mobil di jalanan. Berapa banyak kemungkinan kecelakaan di jalanan? Sangat banyak. Kalau Allah tidak bekerja melindungi saudara, belum lagi Allah bekerja dalam diri saudara. Operasi Kristus terus bekerja dalam diri saudara. Saudara pikir kenapa saudara ada di sini? Ada banyak orang tidak ada di sini. Tapi kenapa saudara ada di sini pada hari ini? Mendengar firman ini. Karena Allah terus bekerja dalam diri saudara. Kalau Allah tidak bekerja dalam diri saudara, saudara sudah jauh dari Tuhan kemana-mana, saudara tidak ada di gereja lagi. Allah terus bekerja dalam diri saudara setiap hari. Tapi dia bekerja secara tersembunyi. Kalau Allah tidak bekerja dalam diri kita, kita hancur saudara. Kalau Allah tidak bekerja dalam diri saudara, mana mungkin saudara bisa bertumbuh? Ya, ya puji Tuhan yang ke gerejanya rajin, yang ke gerejanya kadang off, kadang on. Tapi kok tetap bisa bertumbuh? Allah bekerja dalam diri saudara. Kok kita bisa terus menikmati Tuhan? Karena Allah terus bekerja dalam diri kita. Oh Tuhan Yesus, ketika kita bangun pagi kita sudah bisa menikmati Tuhan, haleluya. Ketika kita bangun pagi kita menyuruh nama Tuhan, oh Tuhan Yesus. Oh hati kita penuh dengan Tuhan. Kita menikmati Tuhan terus. Bersyukur buat kasih-Nya, buat segalanya saudara-saudara. Karena dia terus bekerja dalam diri kita. Allah itu bekerja seperti sumber listrik. Secara tersembunyi, nggak kedengaran apa-apa, nggak kelihatan apa-apa, tapi semuanya hidup. Saudara lihat, ini lampu bisa hidup, ini AC 3 bisa hidup, sound system bisa hidup, multimedia bisa hidup. Saudara bisa duduk nyaman di situ. Saudara pikir karena apa? Karena ada sumber listrik yang bekerja di dalam sini. Kalau tidak ada sumber listrik yang bekerja, tidak ada AC untuk membuat saudara dingin, multimedia tidak bisa ditampilkan, sound system tidak bisa bekerja, suara saya nggak kedengaran saudara, kita tidak bisa ibadah dengan baik. Tapi karena ada sumber listrik yang bekerja secara tersembunyi, semua bisa hidup sehingga kita bisa ibadah dengan baik. Karena ada sumber listrik yang bekerja, ya saudara-saudara, semua hidup. Cara Allah bekerja seperti itu. Dia bekerja secara senyap, secara tersembunyi, tapi bikin saudara jadi hidup semua. Haleluya. Bikin kita jadi hidup semua. Amin saudara-saudara. Oh haleluya. Saya seringkali berkata,
Banyak orang nggak percaya kalau saya bilang, cukup menyeru nama Tuhan, engkau diselamatkan. Cukup menyeru nama Tuhan, engkau dipenuhi Roh Kudus. Cukup menyeru nama Tuhan, engkau menikmati kekayaan Allah, saudara-saudara. Saudara ingat waktu yang lalu saya bicara tentang Musa. Musa yang pukul gunung batu, air keluar itu saudara. Itu lambang dari Kristus dipukul dengan tongkat hukum Taurat, otoritas hukum Taurat. Itu lambang penyaliban Yesus. Dan dari penyaliban Yesus keluar roh hayat itu. Roh pemberi hayat itu. Air kehidupan itu. Yang kita minum, itulah roh itu. Ketika kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, roh itu masuk ke dalam kita, memenuhi kita di dalam. Itu namanya minum. Kalau kita minum, penuhnya di dalam. Kalau disiram, dibaptis, mandi, itu penuhnya di luar, ya saudara. Nah, kita minum penuh di dalam, saudara-saudara. Tapi kali kedua, ketika orang-orang butuh minum lagi, Allah berkata kepada Musa, berkata kepada gunung batu itu, bukan pukul. Karena Kristus cukup disalib sekali, nggak boleh 2 kali. Lalu Musa bukannya bicara kepada gunung batu, dia pukul 2 kali, saudara-saudara. Lalu Bilangan 20 ayat 12 mencatat, Allah berfirman kepada Musa, karena engkau tidak percaya kepadaku, karena engkau melanggar kekudusan namaku di hadapan umat Israel, maka engkau tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Jadi ada 2 kesalahan Musa. Pertama, dia tidak percaya. Kedua, dia melanggar kekudusan nama Tuhan, saudara-saudara. Dia tidak percaya kenapa? Dia tidak percaya bahwa kalau dia ngomong saja kepada gunung batu itu akan keluar air. Dia harus pukul, kenapa? Karena pengalaman pertama gunung batu keluar air karena dipukul sekali. Dan sekarang dalam kemarahan dia pukul 2 kali, memang lebih banyak keluar air, tapi bukan berarti Allah berkenan. Allah berkata, kamu tidak percaya kepadaku. Kenapa? Musa nggak percaya kalau dia ngomong ke gunung batu aja, itu keluar air bisa memenuhi kita, kita bisa minum dari air itu. Sama saudara. Berkata kepada gunung batu itu sama dengan memanggil nama Tuhan. Berkata, oh Tuhan Yesus penuhi aku. Maka dia akan memberi kita minum, kita akan penuh dengan roh. Amin saudara-saudara. Nah seringkali kita juga nggak percaya nih. Kita nggak percaya. Kalau kita cuma memanggil nama Tuhan, oh Tuhan Yesus, kita penuh dengan roh. Kita minum air hidup itu. Kita nggak percaya. Kita kayaknya perlu pukul gitu loh. Masa cuma ngomong sih kayak gitu saudara. Lalu akhirnya kita jadi mempermasalahkan hal-hal teknis. Ya. Ya ngomongnya pakai O atau enggak? Lah. Pakai O Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus. Kenapa saudara meributkan hal-hal teknis? Intinya prinsipnya ngomong kepada gunung batu engkau penuh roh. Ngomong kepada gunung batu akan keluarkan air bagi saudara untuk minum. Prinsipnya loh, esensinya. Ini realitas batinianya. Ada lagi yang bilang, nggak cukup memanggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kita harus tambah beberapa kata di baliknya atau di belakangnya. Suruh mau nambah, mau enggak, terserah saudara. Saya percaya kalau saya panggil nama Tuhan Yesus akan datang memenuhi saya. Karena namanya adalah Tuhan Yesus, pribadinya adalah roh itu. Kalau saya panggil nama orang, pribadinya akan datang. Saya panggil nama Yesus, pribadinya akan datang. Roh itu akan memenuhi saya, roh itu akan memuaskan saya, roh itu akan melelaikan dahaga jiwa saya, saudara-saudara. Saya percaya, saya panggil nama Tuhan Yesus, saya berkata kepada gunung batu itu akan mengeluarkan air, saudara-saudara. Intinya adalah, saudara percaya atau tidak? Alkitab dengan jelas berkata, siapa menyeru nama Tuhan akan diselamatkan. Bahasa Inggrisnya call the name of the Lord. Siapa memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Cukup panggil namanya engkau diselamatkan. Siapa menyeru nama Tuhan akan menikmati kelimpahan kekayaan Allah. Engkau memanggil nama Tuhan, engkau menikmati kekayaan kelimpahan Allah. Firman Tuhan berkata seperti itu, percayalah seperti itu. Firman Tuhan berkata, siapa menyuruh nama Tuhan dilegakan dari kesesakan. Percaya firman Tuhan, engkau akan mengalami itu. Jadi percayalah. Jangan seperti Musa yang tidak percaya, saudara-saudara.
Allah bekerja banyak dalam hidup kita setiap hari, tapi saudara nggak sadar. Allah bekerja banyak luar biasa. Saya bersyukur sampai saat ini saya masih terus diberikan kesehatan luar biasa. Usia saya sudah tidak muda lagi walaupun masih kelihatan muda. Nggak ada yang amin untuk terima kasih, ada 1-2 amin. Tapi saya memuji Tuhan, saya bisa terus fit. Puji Tuhan, masih bisa main bulu tangkis 3 game saudara. Haleluya. Kalau bukan Tuhan, rasanya nggak mungkin. Ya saudara. Banyak orang berkata, sudahlah, sudah usia segitu jangan main bulu tangkis. Bahaya katanya saudara-saudara. Ya gimana ya saudara ya. Tapi itu perlindungan Tuhan luar biasa. Allah bekerja dalam diri saudara setiap hari, hanya saudara tidak tahu. Percaya nggak Allah bekerja dalam diri saudara setiap hari? Operasi Allah Tritunggal, operasi Bapa, operasi Kristus, operasi Roh Kudus bekerja dalam diri saudara setiap hari. Itu sebabnya saya percaya dengan segenap hati saya, semua saudara akan bertumbuh di dalam hayat ilahi. Semua saudara akan migrasi ke dalam hayat ilahi, dari agama kepada hayat ilahi. Dari kandang agama keluar kepada padang rumput yang hijau, di mana saudara bisa menikmati Tuhan. Mungkin hari ini saudara merasa kurang bertumbuh, tapi saya percaya dengan saudara duduk di sini bertahun-tahun saudara akan bertumbuh, saudara-saudara. Dan saya percaya ketika saudara di rumah, Allah terus bekerja dalam diri saudara. Allah terus bicara dalam diri saudara. Hanya kadang-kadang saudara yang nggak mendengarkannya. Ya saudara, ketika saudara mau melakukan sesuatu, Allah berbicara, jangan lakukan, itu suara Tuhan. Jadi jangan lakukan. Kalau saudara taat, saudara akan lebih cepat bertumbuh. Tapi kalau saudara tidak taat, ya saudara akan lebih lambat bertumbuh. Tapi saya jamin saudara pasti bertumbuh. Pada akhirnya kita semua akan masuk Yerusalem baru kok. Pada akhirnya kita semua akan satu di dalam Yerusalem baru dan menikmati Tuhan sampai pada puncaknya. Menikmati Tuhan sepuas-puasnya saudara-saudara. Ya. Nah, jika kita hidup dalam hayat ilahi, kita mungkin banyak berdoa, namun orang tidak akan tahu berapa banyak kita berdoa. Bilang amin saudara. Kita mungkin memiliki banyak di dalam kita, tetapi sangat sedikit yang dimanifestasikan secara kelihatan. Kita akan lebih suka bekerja dalam senyap, sama seperti Allah suka bekerja di dalam senyap. Perhatikan baik-baik, sifat pekerjaan Allah adalah semakin sejati dia, semakin tersembunyi. Jadi semakin pekerjaan Allah sejati, semakin dia tersembunyi. Semakin dia kelihatan, semakin dia tidak sejati pekerjaannya. Ya. Jadi bersyukurlah kalau sudah terus berjalan menempuh jalur hayat. Akan ada banyak pekerjaan Allah yang sejati di dalam hidup saudara. Karena semuanya terjadi secara tersembunyi. Semakin sejati, semakin tersembunyi. Dulu saya mengalami pekerjaan Allah yang luar biasa, dar der dor luar biasa. Penuh dengan fenomena ilahi, penuh dengan spektakuler, sensasional. Tapi saya harus mengakui, itu bukan pekerjaan yang sejati dalam hidup saya. Hari ini saya merasa ada banyak pekerjaan Tuhan yang tersembunyi dalam diri saya, dan saya mendapati itu lebih sejati, saudara-saudara. Haleluya. Saya berdoa supaya Tuhan semakin bekerja dalam diri saudara, dan dia bekerja secara tersembunyi, dan itu pekerjaannya yang sejati. Kita nggak tahu tiba-tiba kita berubah, haleluya. Kita nggak tahu tiba-tiba kita sudah ada di level yang berbeda di dalam roh, di dalam hayat ilahi. Kita nggak tahu tiba-tiba Tuhan sudah membawa kita kemana-mana saudara. Ada banyak hal terjadi tanpa kita sadari. Ada banyak hal luar biasa terjadi tanpa kita sadari. Saya pernah bilang sama saudara, kalau kita bertumbuh dalam hayat ilahi, kita menikmati Tuhan, kita terus minum air hayat itu, semua pergumulan kita akan selesai dengan sendirinya. Ya, dan itu akan saudara nikmati, akan saudara alami. Tapi memang sepertinya tidak ada apa-apa yang terjadi.
Tapi percayalah, sekali waktu tiba-tiba semuanya akan terjadi. Karena semakin pekerjaan Allah itu sejati, semakin dia bersifat tersembunyi. Tahu-tahu tiba-tiba berubah. Saya sedang menantikan waktu itu, di mana tahu-tahu semua sudah berubah. Tahu-tahu kita menyatu dalam pembangunan hayat. Tahu-tahu gereja ini meledak di dalam hayat ilahi. Tahu-tahu kita semua meluap dalam hayat ilahi dan kita berbuah. Karena kita adalah ranting dari pohon anggur yang harus mengekspresikan hayat ilahi. Hayat ilahi membutuhkan tubuh organik untuk bertumbuh dan diekspresikan. Dan puji Tuhan, kita dengan Kristus adalah tubuh organik yang menampung hayat ilahi, di mana hayat ilahi akan bertumbuh dan diekspresikan lewat hidup kita. Kita bersyukur untuk hal itu karena kita menjadi bagian dari organisme Allah Tritunggal, pohon anggur dan rantingnya itu, di mana kita adalah tempat di mana Allah akan diekspresikan lewat hidup kita. Oke? Kalau saya bilang Allah diekspresikan, saya lebih mengacu kepada karakter Allah diekspresikan lewat hidup kita. Ya, saudara. Bukan kemampuan atau kuasa Allah, tapi karakter Allah diekspresikan. Karena kalau anak saya punya kemampuan banyak, mungkin dia mewarisi kemampuan-kemampuan saya, bahkan melebihi saya kemampuannya mungkin. Tapi kalau dia tidak mewarisi karakter saya, dia tidak mengekspresikan karakter saya, orang akan berkata, orangnya sih hebat, orangnya sih pinter, orangnya sih cakep, tapi sayang tidak mengekspresikan bapaknya. Kan begitu ya saudara ya. Tapi kalau dia mengekspresikan karakter bapaknya, maka orang akan bilang dia benar-benar mengekspresikan bapaknya. Jadi ketika kita bicara tentang mengekspresikan Allah, kita bicara tentang mengekspresikan kebajikan Allah, karakter Allah. Itulah yang dibutuhkan oleh dunia ini. Dan tanpa sadar, ketika kita bekerja dalam senyap saudara, tahu-tahu sekali waktu ketika saudara berkata-kata kepada seseorang, ngobrol dengan seseorang, tiba-tiba dia menerima hayat ilahi, terjamah oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita terus bertumbuh di dalam hayat, terus makan Tuhan, terus makan firman, terus minum air hayat, terus makan roti hayat, terus menghirup nafas hayat. Maka sekali waktu Allah akan tersalurkan lewat hidup kita. Hayat Allah akan tersalurkan lewat hidup kita. Itu luapan dari hayat, itulah berbuah. Dan tiba-tiba orang akan bertobat, tiba-tiba orang akan terima Yesus, tiba-tiba orang akan mengaku dosanya, tiba-tiba orang akan mau mengikut Tuhan karena ngobrol dengan kita. Bersiaplah, karena itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa untuk melanjutkan persekutuan kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan membunuh ego dan daging kami. Dan tolong kami Tuhan, untuk menjadi orang yang tersembunyi Tuhan. Tolong kami untuk mematikan ego dan daging kami, supaya kami tidak suka pamer, supaya kami tidak suka gembar-gembor untuk kebaikan kami dan kebenaran kami. Biarlah kami melakukan banyak kebenaran di hadapan Tuhan, tapi tidak ada yang tahu satupun juga Tuhan. Biarlah kami melakukan banyak berdoa, tapi tidak ada orang yang tahu berapa banyak kami berdoa. Oh Tuhan, tolong kami untuk hidup seperti Engkau, lebih suka melakukan sesuatu secara tersembunyi, lebih suka bergerak dalam senyap ya Tuhan. Tolong kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, tolong pakai kami dalam persekutuan kami selanjutnya untuk berbicara bagi Allah. Apapun yang Kau bicarakan di dalam hati kami, biarlah kami bicarakan untuk membangun anggota tubuh Kristus yang lainnya. Pakai setiap kami untuk membangun, biar semua anggota tubuh Kristus bisa berfungsi untuk membangun jemaat di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan lanjutkan persekutuan kita. Suruh mau sharing atau bertanya silakan. Oke, siapa dulu? Saya kira Yulis angkat tangan, tahu yang betulin rambut. Kaget saya. Oke, Michael silakan. Firman Tuhan hari ini mengenai yang melakukan kewajiban agama ini, itu kan menyingkapkan ego kita ya dan daging kita, di mana ego dan daging kita itu adalah diri kita yang jatuh ke dalam dosa itu, yang penuh dengan dosa,
Dan memang kalau kita selalu hidup dalam hayat, makan dan menikmati Tuhan, yang nanti akan hilang itu adalah ego kita ya, diri Ya. kita itu, dan digantikan dengan hayat Kristus yang menjenuhi kita. Jadi memang hidup dalam hayat itu adalah satu-satunya cara untuk kita hidup di mana Kristus yang hidup, bukan lagi kita yang hidup gitu. Dan pada saat itulah, saat kita hidup dari hayat itu, kita akan benar-benar kehilangan ego kita, dan kita tidak mau lagi dikenal mungkin ya sama orang atau diketahui orang apapun yang kita alami, dan menjadi sama seperti Kristus yang memang tersembunyi ya. Dan waktu mendengar firman juga tadi, saya juga diingatkan ya mengenai Tuhan Yesus waktu lahir pun dia juga tidak gembar-gembor ya, bahkan dia lahirnya di kandang domba yang terpencil yang orang mungkin nggak tahu gitu. Jadi dari awal pun dia datang ke dunia ini juga tersembunyi, tidak diketahui orang. Jadi memang kalau hidup dari hayat Kristus ya akhir-akhirnya nanti akan seperti Kristus yang selalu tersembunyi. Dan saya juga disadarkan juga mengenai pekerjaan Tuhan dalam hidup saya sehari-hari ya. Bahkan waktu saya melakukan banyak hal di jalan atau di mana gitu, Tuhan melindungi saya gitu. Jadi benar-benar Tuhan itu tersembunyi pekerjaannya di dalam saya dan juga di dalam kita semua. Dan itu sebabnya memang tidak ada jalan lain memang ya untuk hidup seperti Kristus selain makan dia, menikmati dia, supaya hayat Kristus itu benar-benar menguasai kita dan bukan kita lagi yang hidup tapi Kristus yang hidup gitu. Ya. Oke, thank you. Silakan yang lain. Lanjut. Oke, Andre silakan. Tuhan Yesus pernah bilang, siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Ya. Tentang bagaimana kita bisa membunuh ego dan daging dengan tidak menggembar-gembor, melakukan kewajiban agama secara tersembunyi, tidak mencari pujian, itu satu bentuk aplikasi dari mengikut Kristus. Menyangkal diri itu hari ini sebuah bentuk aplikasinya. Mengikut Kristus itu kan sebutan buat orang Kristen. Jadi sebetulnya orang Kristen itu atau pengikut Kristus itu adalah orang yang menyangkal diri, hidupnya tersembunyi, dia melakukan kewajiban agamanya tidak diekspos. Tetapi memang kebanyakan orang Kristen hari-hari ini punya label Kristen, labelnya Kristen, tetapi hidupnya tidak tersembunyi. Ini agak terbalik sebetulnya. Saya melihat ini sebuah siklus yang di dalamnya orang Kristen terjebak dengan kondisi kejatuhan manusia yang hidup di dalam ego, jiwa, dagingnya itu, tetapi masih menyebut dirinya Kristen. Itu agak aneh sebetulnya. Puji Tuhan kalau mendapatkan terang ini bahwa kesejatian itu ternyata adalah pekerjaan Allah yang tidak diekspos tetapi dilakukan secara tersembunyi. Dan ini satu kehidupan yang benar-benar levelnya lebih tinggi daripada yang lain menurut saya, karena tidak mudah untuk melakukan segala sesuatu kewajiban agama secara tersembunyi. Daging itu, ego itu maunya memang memviralkan apa yang dilakukan terkait dengan kewajiban agamanya. Saya bersyukur biarlah kita semua hari ini bisa terus berjalan di dalam kehidupan yang sejati bersama dengan Tuhan yang tersembunyi. Ya. Kata memviralkan itu bisa mewakili. Dan lagi yang lain silakan. Ternyata benar Yulis mau ngomong. Hampir sama tentang bersekutu dengan tersembunyi ya. Jadi kalau kehidupan keagamaan kita tertampil, saya pernah ada kesan dari yang lain gitu, maksudnya dari luar sana, mereka taat beragama, taat beribadah, tapi tidak mencerminkan karakternya begitu ya. Jadi saya dari situ terkesan jadi istilah kita jadi batu sandungan gitu. Mereka taat beribadah tapi karakternya, hidupnya tidak mencerminkan apa yang dihidupi gitulah. Nah, jadi
Tuhan itu memang kasih contohnya luar biasa ya. Dia tersembunyi, yang penting tersembunyi, bergerak di dalam, tapi yang diekspresikannya sehari-harinya itu yang harus diekspresikan. Yang tadi dia sempat bilang karakternya yang harus diekspresikan daripada ibadahnya. Karena dari ibadah itu bekerja secara tersembunyi, tapi secara otomatis, secara natural terekspresi dalam kesehariannya, itu lebih memberkati orang gitu. Nah, terus yang tadi soal menyerukan nama Tuhan, makan, minum Tuhan, menikmati Tuhan, benar sih, saya merasa sempet yang waktu awal-awal diajarkan, oh Tuhan Yesus gitu, mau pakai enggak, ya itu kayak gitu kan. Terus saya baru-baru ini merasakan yang penting menikmati, nggak peduli mau pakai Tuhan Yesus engkau baik, atau Tuhan Yesus doang, atau ya Tuhan, pokoknya menyerukan nama Tuhan, maka Tuhan dekat gitu, maka Amen. Tuhan akan mendengar kita, menyelamatkan kita. Jadi sama kayak kalau orang makan sesuatu menunya sama, misalnya bubur gitu ya, bubur ayam, kan ada yang suka menikmatinya dicampur, diaduk, ada yang suka enggak gitu. Nah, yang penting dua-duanya sama-sama menikmati dengan cara yang berbeda gitu. Jadi mungkin saya tipe orang yang nggak suka dicampur, nggak suka diaduk, nggak suka diaduk makan bubur ya. Tapi ada orang yang maunya diaduk, itu lebih nikmat buat dia. Jadi masing-masing terserah, yang penting dua-duanya menikmati bubur ayam. Amin. Jadi kita menikmati menyerukan nama Tuhan, menikmati makan Tuhan, terus menikmati mendoa baca, pokoknya apapun ya, gimana caranya kita menikmati aja gitu. Jadi jangan pusing dengan hal-hal teknis ya, jangan mempermasalahkan hal-hal teknis. Tapi menarik tadi Yulis ada menyimpulkan semua ibadah kita terjadi secara tersembunyi, pada akhirnya diekspresikannya adalah karakternya itu loh. Itu kalimat itu nggak tersebut waktu di dalam khotbah kan ya. Nah itu sebuah kesimpulan yang bagus. Jadi ibadah kita semua lakukan secara tersembunyi, tapi nanti yang terekspresi adalah karakter Kristusnya itu. Itu luapan dari hasil ibadah kita yang tersembunyi itu. Yang keluar itu bukan aku, tapi Kristus. Wah, itu kesimpulan luar biasa. Amin. Silakan, bagus. Ya, saya banyak terang ya hari ini tentang hal yang tersembunyi yang harus kita lakukan dan jangan munafik. Nah, poin kedua itu saya baru nyadar juga bahwa selama ini ya kita itu memposisikan diri kita itu sebagai seorang aktor atau pemain drama. Maka nggak salah hidup kita akan banyak drama. Ya, kita akan alami banyak drama loh. Ya, karena tidak ada realitas batiniah dalam hidup kita. Makanya saya tadi pas merenungkan, saat terjadi realitas batiniah, maka sekeliling kita juga nggak akan main drama. Karena kita benar-benar Kristus kan yang nyata. Maka nggak ada yang istilahnya tanda kutip nggak ada yang mau main-main lagi dengan kita. Ya tidak akan ada drama, nggak ada sebuah peristiwa yang membuat kita harus berakting di situ gitu. Jadi kita ya saya percaya bahwa kita sekarang apa adanya, karena Amen. Kristus itu apa adanya, nggak ada yang ditutupi, nggak ada yang dibuat-buat, tapi Kristus itu nyata, ya. Ya tidak ada yang kalau selama ini kan kita ini ya apa, kalau dulu saya ingat kita adalah pemeran utama, udah nggak ada lagi, ya karena kita bukan aktor ya. Ya di sini saya yang kedua juga saya tertarik sama ya selama beberapa minggu yang tentang sistem operasi ya. Karena saya juga bergerak di komputer, ya, saya lihat iya ya sebuah laptop atau komputer tanpa sistem operasi yang bekerja itu akan blank, ya, nggak akan bisa bekerja apapun. Nah di sini saya ya jadi semakin kesini juga sadar bahwa tanpa sistem operasi Kristus kita itu nggak ada apa-apanya sebenarnya. Kita itu blank, benar-benar kosong, ya. Makanya ya kita butuh sistem operasi itu karena ya yang pas tadi Dad bilang saat kita berkendara pun ada kemungkinan untuk kecelakaan gitu. Tapi karena Kristus lah yang selalu menolong dan selalu menyertai hidup kita. Amin. Maka semua itu ya kita akan lalui. Ya, kita nggak akan ngalamin hal buruk. Nah, disinilah saya jadi mengucap syukur Kristus
Tuhan itu benar-benar luar biasa dalam hidup saya. Amin. Ya, Amin. terima kasih. Amin. Ya. Tuhan benar-benar bekerja setiap hari di dalam hidup kita, saudara. Sepanjang hari. Tidak pernah meninggalkan kita, dia terus bekerja. Ya. Oke, silakan yang lain. Haleluya. Saya harap saudara menikmati ya. Ya. Sebagai manusia saya sudah dibawa ke dalam pengajaran ini dan saya merasa saya hanya ingin mencari Kristus. Saya hanya ingin tahu tentang Dia. Tetapi memang kadang-kadang mungkin tanpa disadari apa yang saya lakukan mungkin itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tapi firman Tuhan pada hari ini sangat memberkati saya. Sehingga saya terus diingatkan sebagai manusia memang saya ini banyak lupanya. Tetapi Tuhan Yesus begitu baik, dia terus mengingatkan. Dan mengenai Tuhan Yesus, dulu saya juga berpikir apa-apaan gitu, Tuhan Yesus. Tapi entah mengapa seiring saya diberikan kerinduan terus oleh Tuhan, saya selalu menyebut itu di dalam hidup saya sehari-hari. Saya menyerukan dia, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, dan saya merasakan dia hadir dalam hidup saya. Amen. Dan ketika ada orang-orang yang menceritakan masalah hidupnya, tinggalnya jauh, tapi saya nggak bisa datang ke sana, tapi saya hanya WA dia, saya bilang, serukan saja, oh Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Maka dia akan hadir dan mengatur semua kehidupan kita. Jadi bagi saudara-saudara yang mungkin masih merasa apa-apaan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Satu kali tiba-tiba saudara akan melakukan itu. Berseru dan memanggil dia di dalam setiap apapun yang saudara alami. Dan dia yang akan menyelesaikan semuanya. Amin. Sebab nama Tuhan Yesus itu sangat ajaib, sangat heran dan luar biasa. Dan dia mengatur kehidupan kita sedemikian rupa. Sampai pada akhirnya kita tahu bahwa semuanya Tuhan yang lakukan dan bukan kita. Ya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ya saudara, nama itu ajaib. Jadi ketika kita memanggil nama dia, itu kita tidak ada tujuan atau kita tidak bermain-main. Jadi itu bukan menyebut nama Tuhan sembarangan. Ya. Kalau kita menyebut nama Tuhan secara sia-sia itu salah. Misalnya orang barat kan selalu Jesus, dikit-dikit Jesus gitu kan. Nah itu menyebut nama Tuhan sembarangan. Tapi ketika kita memanggil nama Tuhan dengan segenap hati kita, itu namanya kita menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan. Saya rasa saya bertumbuh dalam hal ini, saya semakin sering menyerukan nama Tuhan. Dan itu sangat membantu saya. Itu semakin membantu saya dalam segala hal. Dalam segala hal itu membantu saya. Karena nama itu memang ajaib. Itu adalah nama di atas segala nama. Yang kepadanya semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi pada akhirnya semua orang akan memanggil nama itu. Yesuslah Tuhan. Nah sebelum saudara keduluan semua orang saudara menyerukan nama Tuhan itu dulu. Memanggil nama Tuhan itu dulu, saudara akan nikmat. Amin. Dan nama itu adalah satu-satunya nama yang menyelamatkan. Di bawah kolong langit ini, Kisah 4 ayat 12, tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan. Hanya satu nama itu, nama Tuhan Yesus.
Makanya Roma 10 ayat 13, siapa yang berseru atau siapa yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Karena nama itu memang menyelamatkan. Kita berseru kepada nama Tuhan, kita memandang Tuhan Yesus keselamatan kita, maka kita akan diselamatkan. Karena dialah keselamatan kita. Dia menjadi keselamatan kita. Amin. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada lagi yang mau bicara? Tidak ada? Sudah? Kalau tidak ada, mungkin saya mau memberikan satu perikop untuk tambahan buat saudara. Di Perjanjian Lama, ada kisah tentang Hizkia. Coba kita baca Yesaya 39. Ini perlu saudara ketahui untuk menambahkan firman Tuhan tadi. Yesaya 39. Jadi di Perjanjian Lama sudah ada kisahnya yang mewakili. Sudah di situ semua saudara? Coba saya baca dengan cepat mulai ayat 1 ya. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Jadi peristiwa sebelumnya Hizkia itu sakit, lalu Yesaya bernubuat, kamu tinggalkan pesan karena kamu akan mati. Lalu Hizkia berdoa supaya diperpanjang usianya, dan Tuhan mendengar doanya, diperpanjang 15 tahun lagi usianya. Jadi ini adalah kejadian setelah dia sembuh dari sakit itu. Dia kuat kembali. Raja Babel mengutus utusan membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Ya saudara-saudara, ayat 2. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharanku. Artinya tidak ada yang tersembunyi. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Jadi semua diperlihatkan oleh Hizkia. Semua yang dia punya, semua berkat Tuhan yang dia punya, semua isi istananya, bahkan bait Allah. Lalu Tuhan berkata kepada Hizkia, akan tiba waktunya semua yang engkau perlihatkan akan dibawa oleh Raja Babel. Dan itu terjadi. Raja Babel ambil semua yang dimiliki di istana Yehuda. Bahkan bait Allah semua barang-barangnya juga diambil. Inilah perlunya pengalaman yang tersembunyi bersama dengan Tuhan. Karena kalau semua kita perlihatkan kepada orang lain, semua bisa diambil dari hidup kita. Diambil kembali dari hidup kita. Ya saudara, kalau kita belajar tentang mana yang turun dari sorga, roti dari sorga itu, ada mana yang terbuka, ada mana yang tersembunyi. Ya, jadi mana yang terbuka boleh diambil siapa saja, boleh dinikmati siapa saja. Tapi mana yang tersembunyi tidak bisa dinikmati oleh siapa saja. Jadi ada pengalaman-pengalaman kita bersama Kristus yang harus tersembunyi. Itu penting untuk pertumbuhan hayat kita. Kadang-kadang ada 1-2 yang perlu dibuka pengalaman kita bersama Kristus. Tapi itu pun kalau itu benar-benar diperlukan dan harus membantu orang lain dengan cerita itu. Ya. Seperti misalnya saya pernah cerita bagaimana pembicaraan saya dengan Tuhan ketika saya main game sequence itu
Itu saya putuskan setelah merenung beberapa lama apakah saya akan ceritakan atau tidak. Baru saya ceritakan karena saya pikir ini berguna buat jemaat, gitu, seperti itu. Untuk pelajaran hayat kayak gitu. Jadi lebih baik kita tersembunyi. Ya. Beberapa pengalaman yang bisa kita alami juga, bahkan mujizat yang telah kita alami bisa hilang lagi ketika kita perlihatkan kepada semua orang. Jadi Tuhan lebih suka yang tersembunyi. Jadi jadilah orang yang tersembunyi. Ya. Bukan maksud saya rahasia-rahasiaan semua ya. Tapi pengalaman kita bersama dengan Tuhan itu loh. Itu pengalaman yang kudus, yang suci. Rasul Paulus mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Dia diperlihatkan sebuah penglihatan yang luar biasa. Ya saudara, melihat sorga dia. Tapi pengalaman itu dia tidak ceritakan sampai 14 tahun kemudian. Baru dia ceritakan kepada orang Korintus, itu pun karena terpaksa, karena dia harus membuktikan kerasulannya. Tapi selebihnya, dia nggak cerita pengalaman itu kepada siapapun. Dia simpan pengalaman itu 14 tahun. Setelah 14 tahun dia baru cerita kepada orang Korintus. Itu pun karena terpaksa dia harus membuktikan kerasulannya di hadapan jemaat. Karena ada banyak yang mempertanyakan kerasulannya pada waktu itu. Baru dia keluarin cerita itu. Kalau nggak terpaksa, apalagi cerita yang terdahsyat dalam hidupmu, simpan dululah. Sembunyikan. Nah kita kadang-kadang pikirannya terbalik, makin dahsyat makin kita mau cerita. Kan gitu saudara ya. Betul nggak sih? Apa cuma saya yang gitu ya saudara? Enggak lah. Kadang-kadang kita pikirannya terbalik dengan Tuhan. Kita makin dahsyat makin suka cerita kemana-mana. Ini masalah kita saudara. Ayo kita belajar dari Tuhan dan belajar hidup berdasarkan hayat ilahi yang lebih suka yang tersembunyi daripada yang terlihat. Amin saudara-saudara. Ayo kita lakukan kewajiban agama kita, ibadah kita, perbuatan benar kita secara tersembunyi. Biarkan orang berkata, lu kurang doa, soalnya nggak kelihatan lu doanya kapan. Ya gimana dong ya, masa kalau kita mau doa kita pengumuman, gue mau doa nih gitu. Lalu pakai toa kemana-mana, ya semua orang tahu memang gitu. Tapi kan enggak gitu saudara ya. Setiap saat kita bisa berdoa, setiap saat kita bisa menikmati Tuhan, setiap saat kita penuh dengan Tuhan. Amin. Amin saudara. Yuk kita berdoa sama-sama, haleluya. Saya harap semakin banyak orang yang terlibat di dalam doa saudara-saudara ya. Karena kita semua pasti bisa berdoa. Apalagi saudara yang sudah ikut KTB, itu semua pasti bisa berdoa. Jadi ayo kita membangun tubuh Kristus dengan doa, kita berdoa. Pewahyuan yang telah kita terima dari Tuhan, kita doakan supaya ini benar-benar menjadi roh dan hayat di dalam hidup kita saudara-saudara. Amin. Haleluya. Saya akan berdoa terakhir menutup. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ketika semua umat-Mu menaikkan doa ini Tuhan, kami merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami merasakan Kau sedang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Membangun kami Tuhan sebagai rumah Allah. Membangun kami Tuhan menjadi satu kesatuan, menjadi rumah Allah, menjadi tubuh Kristus ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Karena ketika semua anggota tubuh semakin berfungsi Tuhan, maka tubuh-Mu akan terbangun secara sehat Tuhan. Oh Tuhan Yesus, fungsikan kami semuanya Tuhan. Tidak ada satupun jemaat Tuhan di tempat ini yang tidak menjadi anggota tubuh yang berfungsi Tuhan. Tuhan sadarkan kami, wahyukan kami Tuhan, bahwa kami semua adalah anggota tubuh yang harus berfungsi untuk membangun semua jemaat Tuhan. Bukan hanya 1-2 orang yang berfungsi, tapi kami semua harus menjadi anggota tubuh yang sehat, yang berfungsi Tuhan. Supaya seluruh tubuh tidak sakit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua jemaat Tuhan yang Kau sudah kumpulkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat jemaat Tuhan yang sudah setia Tuhan, dibangun bersama-sama Tuhan menjadi tempat kediaman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan tempat ini adalah tempat kediaman Tuhan, tempat kediaman dari Allah Tritunggal, di mana Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus
bekerja di dalam kami, menyatukan kami, membangun kami di dalam hayat ilahi Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami menikmati Engkau sebagai hayat kami. Kami menyerukan Engkau Tuhan sebagai hayat kami. Engkau adalah suplai hayat kami yang melimpah-limpah Tuhan. Kami hanya perlu menerima suplai hayat daripada-Mu setiap hari, dan kami akan berbuah ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tidak ada lagi yang perlu kami lakukan Tuhan. Engkau tidak memanggil kami untuk melakukan berbagai hal Tuhan. Kami justru akan berhenti dari melakukan Tuhan. Kami akan menikmati Tuhan. Kami dipanggil untuk menikmati Tuhan. Kami dipanggil untuk menikmati semua hasil karya Tuhan, hasil penebusan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan juga Engkau sudah mengajar kami Tuhan untuk menanggalkan ego kami. Biarlah kami semua menjadi jemaat yang setiap hari menempuh jalan salib ya Tuhan. Biarlah setiap hari ego kami dimatikan di atas salib. Kami telah mati bersama dengan Kristus. Kami telah disalib bersama dengan Kristus, dan sekarang kami hidup. Tapi bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Engkaulah kehidupan kami Tuhan. Engkaulah hidup kami Tuhan. Kami hidup oleh Engkau Tuhan. Kami tidak hidup dari diri kami sendiri. Kami tidak hidup oleh hayat alamnya kami Tuhan. Kami hidup oleh Kristus yang menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala-galanya yang Kau telah berikan dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh nikmat menjadi orang Kristen. Kami sungguh-sungguh nikmat menjadi anak Allah. Kami sungguh-sungguh nikmat menjadi tubuh Kristus. Kami sungguh-sungguh nikmat menjadi gereja Tuhan, menjadi ranting dari pohon anggur itu Tuhan. Karena melalui ranting Allah akan diekspresikan. Tuhan, kami adalah tempat ekspresi Allah. Itu supaya penuhi kami dengan hayat Allah, sehingga hayat Allah meluap dari hidup kami dan mengekspresikan Allah lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam kami, meteraikan firman-Mu di dalam kami, ekspresikan hayat ilahi lewat hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, nama yang ajaib, nama yang terindah, terlebih dari segala nama malaikat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas nama yang Kau berikan kepada kami, nama Tuhan Yesus Kristus, yang kepadanya semua lidah, semua lutut akan bertelut, dan semua lidah akan mengaku Yesuslah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucapkan syukur, dan semua kita sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Selamat siang semuanya, Tuhan memberkati saudara.